Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ramadhani, NIM 20051214069 dari Prodi Sistem Informasi 2020A. Di video ini saya akan menjelaskan prosesor dari perusahaan Intel berdasarkan generasinya. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer atau user itu sendiri. Prosesor layaknya sebuah mesin yang mana kinerjanya harus dibantu oleh komponen-komponen lain seperti mainboard, memori, dan banyak hal lainnya. Beberapa perusahaan prosesor terkenal memperkenalkan produk terbaik mereka, salah satunya yaitu perusahaan Intel. Anda harus mengetahui prosesor yang digunakan itu generasi berapa. Semakin tinggi generasi prosesor, berarti semakin bagus dan lebih optimal karena berkaitan dengan jumlah core, jumlah thread, konsumsi daya, dan lainnya. Berikut prosesor Intel berdasarkan generasinya. Dari yang pertama, Nehalem, hingga yang terbaru saat ini yaitu Tiger Lake. Oke, kita masuk ke generasi yang pertama yaitu Nehalem. Nehalem dirilis pada 2010 yang merupakan mikroarsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama. Nehalem merupakan penerus arsitektur core awal yang mempunyai keterbatasan tertentu seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed, tidak efisien, dan lain-lain. Nehalem menggunakan teknologi fabrikasi 45 nanometer dan menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya. Nehalem juga mengenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya telah ditinggalkan, khususnya untuk prosesor Core i3 seri pertama. Prosesor generasi pertama Intel ini memiliki CHL1 64 KB, L2 256 KB per core, dan L3 4 MB hingga 12 yang digunakan bersama dengan semua core prosesor. Di bawah ini beberapa prosesor Intel dari generasi Nehalem. Yang pertama, Intel Celeron prosesor E1200, Intel Pentium prosesor E2200, yang ketiga Intel Atom prosesor N270, yang keempat, Intel Core 2 Quad prosesor Ki9550S. Generasi kedua yaitu Sandy Bridge. Sandy Bridge diperkenalkan pada tahun 2011, hadir menggunakan teknologi fabrikasi 32 nanometer untuk menggantikan arsitektur Nehalem. Teknologi tersebut yang membuat lebih praktis dan efisien dibandingkan Nehalem. Generasi kedua ini menggunakan CHL1 62 KB dan 256 KB per core yang sama untuk CHL2. Akan tetapi ada perbedaan pada CHL3 yaitu 1 MB hingga 8 MB. Sedangkan untuk prosesor ekstrim dari 10 MB sampai 15 MB. Sandy Bridge menggunakan soket 1155 LGA dan 2 channel DDR3 1066 RAM. Keunggulan generasi ini dilengkapi dengan fitur VGA, GPU atau pengolah grafis di dalamnya. Berikut contoh seri prosesor dari generasi Sandy Bridge. Yang pertama, Intel Core 2 Duo prosesor E8500. Kedua, prosesor Intel Core i3 2120. Yang ketiga, prosesor Intel Core i5 2400S, dan yang keempat, prosesor Intel Core i7 2600K. Generasi ketiga yaitu Ivy Bridge. Generasi ketiga yang dinamai Ivy Bridge diumumkan ke publik pada September 2012. Menggunakan fabrikasi 22 nanometer yang membuat Ivy Bridge menjadi lebih efisien dan jauh lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya yaitu Sandy Bridge. Prosesor ini didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Namun, prosesor ini memiliki kekurangan yaitu lebih mengeluarkan panas jika disandingkan dengan Sandy Bridge. Sedangkan untuk arsitekturnya
memakai soket LGA 1155 yang sama dengan DDR3 1333 sampai DDR3 1600 RAM. Di bawah ini ialah beberapa seri prosesor Ivy Bridge. Yang pertama prosesor Intel Core i3 3220, prosesor Intel Core i5 3570T, yang ketiga prosesor Intel Core i7 3770T, dan yang keempat prosesor Intel Core i7 3370K. Kemudian generasi keempat yaitu Haswell. Haswell merupakan prosesor Intel generasi keempat yang teknologi fabrikasinya sama seperti Ivy Bridge, 22 nanometer. Akan tetapi, generasi yang diluncurkan pada 2013 ini memiliki kecepatan lebih unggul dibanding Ivy Bridge. Kecepatan prosesor Intel yang mencapai di atas 3.4 GHz ini memiliki banyak fitur, seperti didukung dengan soket baru, LGA 1150, BGA 1364, dan LGA 201133, desain chip baru, teknologi DDR4, dan lain-lain. Keunggulan utama dari generasi Haswell yaitu kemampuannya dalam penggunaan pada perangkat ultra portable. Hal ini disebabkan karena prosesor memakan daya yang rendah. Berikut seri prosesor Intel dari generasi Haswell. Yang pertama, prosesor Intel Core i3 4330, prosesor Intel Core i5 4670, prosesor Intel Core i5 4670K, dan prosesor Intel Core i7 4790K. Generasi kelima yaitu Broadwell. Broadwell lahir menjadi generasi kelima prosesor Intel pada tahun 2015. Menggunakan arsitektur fabrikasi 14 nanometer yang berukuran 37% lebih kecil dan membuatnya lebih hemat daya dari pendahulunya. Intel memaparkan bahwa kehadiran Broadwell CPU mendorong daya pakai baterai perangkat, mampu ditingkatkan selama 1,5 jam. Untuk tampilan desain Broadwell lebih kecil terutama untuk komputer atau laptop, tetapi performanya lebih tinggi 20% dari generasi sebelumnya. Generasi Broadwell memakai soket LGA 1150 dan LGA 2011 versi 3, 2 channel DDR3L 1333 dan 1600 RAM. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel dari generasi kelima, yaitu prosesor Intel Core i5 5675C, prosesor Intel Core i5 5675R, prosesor Intel Core i7 5775C, dan prosesor Intel Core i7 5775R. Generasi keenam yaitu Skylake. Pada Agustus 2015, lagi-lagi Intel mengeluarkan generasi terbarunya yaitu Skylake. Generasi ini menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Meski sama dengan generasi sebelumnya, kecepatan prosesor ini mampu mencapai 50% lebih tinggi dan lebih hemat daya. Menggunakan teknologi speed shift, Skylake mampu menekan pemborosan daya baterai. Skylake juga mendukung penggunanya untuk menonton streaming video hingga kualitas 4K Ultra HD. Di bawah ini adalah beberapa seri dari prosesor Intel generasi Skylake. Yang pertama, prosesor Intel Core i3 6300T, prosesor Intel Core i5 6600T, prosesor Intel Core i7 6700T, dan prosesor Intel Core i7 6700K. Kemudian generasi ketujuh, Kaby Lake. Kaby Lake diluncurkan oleh Intel pada tahun 2016. Masih sama menggunakan teknologi fabrikasi 14 nanometer. Pada dasarnya, Kaby Lake adalah penyegaran arsitektur dari Skylake sehingga sedikit lebih efisien. Kaby Lake menyematkan soket LGA 1151 dan mendukung 2 channel untuk tempat RAM DDR3L 1600
dan DDR4 2400. Keunikan dari generasi ke-7 ini dilengkapi dengan arsitektur grafis baru untuk menunjang kinerja grafis 3D dan pemutaran video 4K lebih cepat. Kaby Lake merupakan mikroarsitektur pertama dari Intel yang tidak dilengkapi dengan driver resmi untuk sistem operasi yang lebih jadul atau zaman dahulu dari Windows 10. Seri-seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake. Yang pertama prosesor Intel Core i3 7300, prosesor Intel Core i3 7350K, prosesor Intel Core i5 7500T, dan prosesor Intel Core i7 7700T. Yang ke-8, Kaby Lake Refresh. Generasi ke-8 ini merupakan Kaby Lake versi yang di-refresh, yang rilis pada tahun 2017. Kendati memiliki desain MA yang sama dengan pendahulunya, namun performanya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Intel mengklaim bahwa peningkatan performa generasi Kaby Lake Refresh ini yaitu 40% dan 2,3 kali lebih cepat. Ini disebabkan Intel menambahkan jumlah core-nya. Beberapa chipset generasi ini memiliki dukungan untuk RAM DDR4 2666, tetapi kurang didukung RAM DDR3. Berikut beberapa seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake Refresh. Yang pertama, prosesor Intel Core i5 8250U, prosesor Intel Core i5 8350U, prosesor Intel Core i7 8550U, dan prosesor Intel Core i7 8650U. Generasi ke-9 yaitu Kaby Lake. Kaby Lake merupakan nama yang unik dari sebuah generasi prosesor Intel. Generasi ke-9 ini dipublikasikan pada tahun 2017. Generasi ini mampu menembus batas hingga 4 core per CPU. Intel menyematkan penyebaran panas terpadu atau HIS ke CPU untuk meredam panas, sebab panas yang dihasilkan dalam inti prosesor Kaby Lake sangat besar. Generasi ini menggunakan soket LGA 1151 dengan port yang diganti untuk menopang lebih dari 4 core bersama dengan cache L3 hingga 16 MB. Berikut jajaran seri prosesor Intel dari generasi Kaby Lake. Yang pertama prosesor Intel Core i9 9900T, prosesor Intel Core i9 9900K, prosesor Intel Core i9 9880H, dan yang terakhir yaitu prosesor Intel Core i9 9980HK. Generasi selanjutnya yaitu generasi ke-10, Cannon Lake atau disebut juga Ice Lake. Cannon Lake menjadi generasi ke-10 Intel yang menawarkan performa super cepat. Generasi ini dirilis pada tahun 2017, tetapi baru diproduksi pada tahun 2018, mempunyai teknologi 10 nanometer yang semuanya baru. Cannon Lake juga disebut sebagai Ice Lake, menggunakan soket BGA 1526, mendukung DDR4 3200, dan LPDDR4X 3733. Tidak hanya itu, generasi ini dilengkapi dengan Wi-Fi 6, HDR 4K, teknologi Thunderbolt 3, dan sistem cerdas lainnya. Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel keluaran generasi Cannon Lake atau Ice Lake. Prosesor Intel Core i7 1065 G7, prosesor Intel Core i7 1068 NG7, prosesor Intel Core i5 1035 G4, dan yang terakhir prosesor Intel Core i3 1005 G1. Dan yang terbaru yaitu generasi ke-11, Tiger Lake. Pada tahun 2021 ini perusahaan Intel merilis generasi prosesor terbarunya bernama Tiger Lake. Prosesor generasi ke-11 ini menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 nanometer++. Prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan baterai lebih hemat. Tiger Lake pada laptop menghadirkan 9 SKU produk dengan 4 core per 8 thread, dan di seri terbawah 2 core per 4 thread.
serta diantaranya memakai GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD Graphics. Selain itu, generasi ini condong dipasangkan untuk laptop dengan desain ringan dan tipis. Berikut beberapa jajaran seri dari generasi ini. Prosesor Intel Core i7 1185G7, prosesor Intel Core i7 1165G7, prosesor Intel Core i5 1135G7, dan prosesor Intel Core i3 1115G4. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.